ben mindra saking wisma lelono leladan sepi ngingsep sepuing supana mrih pana pranaweng kabdi tisti sing tias marsuti mardawaning budya tulus masurah kasubratan ing matyaning wanadri sruning brata ketaman wahyu jatmika Mas, ngapunten, maaf. Iya Mas, gak apa-apa Mas. Mas, saya tuh tadi tuh mau lihat sunset, tapi kok malah mendung. Tapi kok tetap rame ya? Iya Mas. Tapi ada lagi Mas, yang lebih rame Mas. Oh, di mana itu? Di sana Mas. Di sana? Ya, itu Pantai Parangkusumo Mas. Jauh nggak Mas? Enggak Mas. Ya, kita lewat sini bisa Mas. Apalagi ini malam Kliwon Mas. Loh, emang ada apa? Ada ritual Mas kalau malam Kliwon di sana Mas. Boleh dilihat? Boleh Mas. Saya mau ke sana ini Mas. Bareng boleh Mas? Boleh Mas. Mari Mas. Lewat sini Mas jalannya Mas. Oh, lewat sini ya? Ya, lewat sini Mas turunnya Mas. Pantai Parangkusumo lokasinya di barat Pantai Parangtritis, jadi bersebelahan. Wah, ternyata malam ini Pantai Parangkusumo ramai. Sayangnya diguyur hujan. Andai cuaca cerah, tentu makin banyak pengunjungnya. Sekitar 200 meter dari bibir pantai ada bangunan cagar budaya yang disebut Cepuri. Cepuri dari bahasa Sanskerta artinya tembok atau pagar batu. Di mana ya Mas tempatnya Ya, Mas? di sini Mas. Nah, kita ke sini Mas. Nah, di sini loh Mas tempatnya. Kalau Masnya mau pengen tahu tentang ritualnya, tanya juru kuncinya di dalam Mas. Oh ya wes nek gitu jenengan nunggu sini aku tak nuweni sik. Jih, monggo Mas. Kula nuwun. Ngapunten Mbah, badhe tanglet. Nggih. Menawi wonten Jawi mriku, menika wonten kegiatan napa nggih? Menika Nggih, wonten mriku. menika ya menika Cempuri Parangsumo tapak tilas dengan dalam Penembahan Senopati pepanggihan kalian Kanjeng Ratu Dewi. Oh, ngoten. Menawi masyarakatipun menika saweg menapa nggih Mbah wonten mriku? Itu masyarakat sa Jawa nih Mas. Menika nderek naluri. Rikala penjenengan dalem kagungan kersa arep mbabar keraton, arep dadi ratu. Lah menika anggenipun ritual, anggenipun meditasi, anggenipun semedi wonten Cepuri Parangsumo. Mbah, menawi wonten mriki kagengipun dinten napa menapa kemawon kalih napa dinten pasaran napa kemawon wonten mriki. Oh, Mbah? nggih. Dinten ritual menika Jumat Kliwon, Jumat Kliwon. Selasa Kliwon. Nggih, sesuk. Semanten no, menika tiap hari. Terus upamanipun wonten piyayi sesuk Setu pagi aku tak sowan ning Parangsumo ning Cepuri ritual menika saged. Ning ingkang baku menika Jumat Kliwon, Selasa Kliwon nika hari yang terbesar. Oh, ngoten. Lah menawi sak sampunipun para warganing masyarakat tumindak wonten mriku, salajengipun wonten pundi, Mbah? Kok wau kok kadose kok ngidul Oh wonten? nggih. Niku Nika pundi kan nggih? kapitadosan Oh, nggih. pribadi. Pamenipun semedi wonten Cempuri. Sak sampunipun lajeng meditasi wonten laut karena pengandalem Kanjeng Ratu Kidul dalemipun kratonipun wonten tengahing samudra, tengahing laut.
Menawi wonten mriku Mbah wonten kidul nggih niku warganing masyarakat niku kaparing nama napa ritualipun Mbah? Nah, sedaya ritual nika samangke menika kapidadosan pun piyambak lajeng karepe iki arep ngopo. Upamanipun aku memuji nenuwun karo panjenengan dalem Kanjeng Ratu Kidul munggah ning Gusti Allah iso dikabulke kanthi seneng, kanthi ikhlas, kanthi kepenak. Ora ana hambatan apa. Upamanipun ngaten. Naminipun upacara napa? Upacara napa nggih Mbah wonten mriku? Upacara niku werni-werni. Istilahipun upacara menika syukuran. Terima kasih matur nuwun aku nenuwun ning ngersa dalem panjenengan dalem Kanjeng Ratu Kidul munggah Gusti Allah dikabulke. Lah aku upacara neksekke sapa sing nang kono lho. Iki wujude aku upacara gane damel nasi apa damel napa wonten istilahipun buah-buahan tak seksekke neng masyarakat sing doten riku niku makanya diindung. Lho aku wis sampurna niku duwe ajat, duwe karep dikabulke. Iso kabul tenan. Perkawis sajen menika kula sampun ngaturaken pilih sajen menika istilahipun syukuran. Aku matur nuwun banget anggonku ritual, anggonku nuwun ana ing Cempuri munggahane ning samudra aku dikabulke panjenengan dalem Kanjeng Ratu Kidul Panembahan Senopati munggah wonten Gusti Allah. Nah menika dipun ijabah. sesaji menika sekalipun syukuran. Terima kasih. Semua masyarakat diperbolehkan dan menika istilahipun sing penting sopan. Penting sopan. Jadi kesopanan niku digawa ten pundi-pundi. Penting sopan jenengan padane tindak wonten pantai arep mresani, "Lho iki carane ngene carane saged." Menawi ngoten Mbah matur suwun sanget. Parang kula jenengan nggih. Nggih, ndereken monggo. Mboten Jawa. Parang nggih, Mbah. Nggih, ngatos-atos nggih. Cepuri Parangkusumo merupakan petilasan jejak sejarah pendiri Kesultanan Mataram Panembahan Senopati. Tempat pilihan sang Panembahan untuk bertapa, merenung, dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bertambah kesaktiannya dan dapat menjadi pemimpin yang baik. Sebagian masyarakat meyakini Cepuri sebagai tempat sakral. Untuk menjaga kesakralan, oleh pihak Keraton Yogyakarta, bagian dalam Cepuri tidak boleh diambil gambarnya. Di dalamnya ada 2 buah batu, di mana ratusan tahun lalu diceritakan menjadi tempat pertemuan Panembahan Senopati dan Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Setelah ritual di Cepuri, dilanjutkan dengan labuhan. Kata labuhan berasal dari kata labuh, dalam bahasa Jawa artinya membuang, meletakkan, atau menghanyutkan. Benda-benda ritual dilabuh ke Laut Selatan. Lalu sebenarnya siapa ya sosok Ratu Pantai Selatan itu? Kanjeng Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Kenconosari adalah penguasa Samudra Selatan. Ratu Kidul dalam sejarahnya sejak tahun 1582 menjadi istri Raja Mataram pertama, yakni Kanjeng Panembahan Senopati Ngalogo Khalifahtullah Saidin Panotogomo
yang menjadi Raja Mataram pertama tahun 1582 sampai tahun 1601. Kehadiran Kanjeng Ratu Kidul sejak itu menjadi legitimasi para raja di Kasultanan Mataram nak tumanak run tumurun, dengan harapan para penguasa Mataram akan memperoleh status sebagai Narendra Gung Binetara Mbau Denda Nyokrawati Ambek Adil Para Marta Ber Budi Bawa Leksana Memayu Hayuning Bawana. Begitulah Ratu Kidul selama ini telah dipercaya sebagai pangreksa atau penjaga ekstensi kerajaan Mataram. Dari Panembahan Senopati nanti turun Prabu Hadi Anyokrawati, Raja Mataram kedua, sehingga ada panggung Krapyak. Beliau mendapat gelar Raja Sedo Krapyak, artinya meninggal di Krapyak. Dengan demikian Mataram semakin kokoh, dilanjutkan dengan Sultan Agung. Sesungguhnya Ratu Kidul itu merupakan pangreksa Mataram dengan harapan para kawula dasih rakyat Mataram ini mendapat anugerah besar sebagai negara kang panjang kunjung, pasir wukir, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem Kartoraharja. Rakyat sekalian mendapat kesejahteraan lahir batin. Maka perlu dipahami garis caraka. Orang menyebut garis imajiner. Itu garis caraka. Kalau imajiner, imajinasi, pola pikir, bayangan. Jawa itu caraka, cipta, rasa, karsa. Merapi, Keraton, Laut Selatan. Aum, Agni, Udaka, Maruta. Agni itu geni atau api, dilambangkan adanya wukir besar namanya Merapi. Udaka itu air Laut Selatan. Maruta adalah barat atau angin. Ketiganya itu diikat dalam suasana yang selaras, serasi, dan seimbang, merupakan kesatuan alam yang harmoni dalam tata praja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Mitologi Kanjeng Ratu Kidul itu harus disikapi dengan bijaksana, dengan penuh toleransi, penuh dengan kesepakatan bahwa soal kepercayaan tidak bisa ditiadakan. Namun demikian tidak boleh eksploitasi ini demi kepentingan ego, kelompok, atau golongan tertentu. Sebisa-bisanya manajemen wisata spiritual yang berkaitan dengan mitologi Kanjeng Ratu Kidul dikelola dengan prinsip multikultural dan penuh toleransi. Itulah jalan tengah antara dunia nyata dengan dunia gaib yang berjalan secara harmonis. Mitos Ratu Pantai Selatan menjadi daya tarik wisata ritual Pantai Parangkusumo. Saat hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon menurut kalender Jawa atau penanggalan Jawa adalah hari-hari di mana pengunjung Parangkusumo lebih banyak daripada hari biasa. Hari Jumat Kliwon sering digelar pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Tradisi ini selain sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk melestarikan budaya Jawa.
Sebagian masyarakat percaya Pantai Parangkusumo adalah gerbang masuk menuju Istana Ratu Pantai Selatan alias Nyi Roro Kidul. Ritual upacara adat labuhan pun dipusatkan di sini. Labuhan dimaksudkan sebagai doa ucap syukur, pengharapan, serta membuang segala macam sifat dan hal yang buruk. Labuhan berlangsung sebagai ucapan syukur atas perlindungan Tuhan Yang Maha Esa kepada Keraton Yogyakarta. Labuhan juga sebagai wujud menghargai, menghormati, merenungi, serta menapak tilas perjuangan raja-raja pendahulu Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta melabuh benda-benda tertentu yang disebut sebagai Ubo Rampe Labuhan. Beberapa di antaranya merupakan benda-benda milik Sultan yang bertahta. Selamat siang bagi para pengunjung wisata Pantai Parangtritis. Untuk saat ini air laut mengalami surut, jadi arus balik ke selatan sangat kuat. Jadi dimohon untuk tidak berenang ataupun bermain air di daerah palung laut yang sangat berbahaya. Dan tidak lupa kami ucapkan pada bapak atau ibu yang membawa putra putri kecilnya. Mas, ya mas, ada yang bisa dibantu? Emang aman wisata di sini? Ya aman-aman saja sih mas, selama para pengunjung itu bermain tidak di daerah palung untuk main airnya. Loh, katanya ombak di Parangtritis itu gede mas, ada yang keseret itu. Jadi gini mas, mungkin beberapa wisatawan itu tidak tahu kalau daerah tersebut itu daerah palung. Jadi walaupun ombaknya besar, kalau mereka mainnya tidak di daerah palung, itu tetap saja aman. Loh, dengar-dengar toh mas, katane nek kesini nggak boleh pakai baju hijau. Itu kenapa mas? Mungkin gini mas mitosnya. Jadi kalau pakai baju hijau, misalkan ya mas, tapi tidak diminta. Kalau orang tersebut nanti tenggelam, kita susah mas nyarinya. Karena kan hampir sama toh warna bajunya sama airnya. Berarti nak saya pakai baju kayak gini aman? Aman sih mas, anggere tidak main air. Lah ke pantai kalau nggak main air gimana tuh? Nah, kalau misalnya aman, boleh nggak kita cek? Nggak masalah, nanti kita kita beritahu di mana tempatnya yang istilahnya aman lah. Boleh ditunjukkan mas di mana cek? Monggo. Oke. Mas, berarti nek pakai baju hijau main ke Parangtritis yang diseret Ratu Kidul itu mitos mas? Ya mitos itu mas, jadi mau pakai baju apapun kalau mainnya di daerah palung ya tetap terseret arus ke selatan. Oh, berarti yang selama ini tuh karena terseret palung itu ya? Betul. Di sana itu mas? Itu sebelah timur itu mas, jadi gini untuk kontur palung tersebut, jadi arus atasnya itu landai mas, tenang.
kayak kolam renang itu. Tapi arus bawahnya itu arus ke selatan, arus bawah ke selatannya itu kenceng sekali. Berarti Mas, nek aku sama keluarga atau wisatawan ke sini, tipsnya biar aman main di Parangtritis gimana? Kalau untuk tips, jadi pertama Mas, di setiap palung itu sudah kita taruh rambu-rambu, kita pasang rambu-rambu, dipasang oleh petugas. Terus yang kedua, kalau main air jangan terlalu ke tengah Mas. Walaupun tidak di palung, tapi jangan terlalu ke tengah. Toh nanti misalkan terlalu ke tengah, nanti kalau ada petugas yang menghimbau, tolong diindahkan, ampun ngeyel. Oh iya, nah ngeyel nanti bisa keseret ke dalam. Betul sekali. Oke. Kita cek ke sana kok view-nya kan apik Mas. Awi Mas. Selain wisata alam, sejarah, dan wisata budaya, sekitar 500 meter utara pantai Parangtritis ada Parangwedang loh. Parangwedang satu-satunya pemandian air panas di Yogyakarta. Situs bersejarah ini diselimuti mitos. Terwujud berkat kesaktian dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6, Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Secara geologis, sumber air panas ini menjadi penanda adanya jejak aktivitas geologis dan vulkanis di zona subduksi atau tumbukan lempeng bumi dan terkait aktivitas tektonik magmatik di bawah kawasan struktur sesar Parangkusumo. Kandungan kimia dan mineral di kolam air panas alami ini terbilang cukup tinggi, sehingga bagus untuk kesehatan kulit. Uniknya lagi, bau belerang di sumber air panas ini tidak menyengat. Pesona pantai selatan Yogyakarta berbalut mitos. Bukan soal legenda mistis maupun musyrik, namun lebih soal kekayaan adat istiadat dan budaya Jawa. Soal mensyukuri harmoni budaya berpadu dengan keindahan alam ciptaan Sang Maha Kuasa. Indahnya pantai, tempat asik untuk nyantai-nyantai.